Resiko politik jika PDIP tak usung Ganjar jadi capres, NKRI pertaruhannya. Ya kalau survei kan berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah. Jumlah rakyat Indonesia itu begitu besar dan aspek naik turunnya partai politik itu melalui suatu kerja kolektif turun ke bawah, bukan kerja perorang-orangan. Sehingga kita digerakkan oleh semangat gotong royong dan terlalu berbahaya bagi suatu bangsa kalau hanya berdasarkan pada kekuatan orang per orang. Kekuatan bangsa adalah kekuatan keterpaduan dari gerak rakyat dengan direction oleh seorang pemimpin. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Partai pasti rasional, pasti juga berharap ada efek elektoral ketika mencalonkan seorang capres. Dan efek elektoral ini kan bisa diukur dari seberapa tinggi elektabilitas capres yang ada. Kalau elektabilitasnya rendah, ya efek elektoralnya juga rendah kan. Terbukti dari beberapa data survei, misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Nah, fakta yang ada di tengah publik hari ini, kami juga tidak mau mendukung orang yang pertama tidak punya kapasitas, kedua tidak memiliki integritas. Kita lihat dua ini ada di Mas Ganjar Pranowo, yang akhirnya kami coba mendeklarasikan dukungan Mas Ganjar dengan tagline-nya Ganjar the next Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. PDIP merupakan partai besar dengan segala kemegahannya. Partai berlambang kepala banteng ini mampu memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut dan mampu mengantarkan kader terbaik yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuma periode partai pimpinan Megawati ini mampu memperoleh 128 kursi di parlemen, sekaligus perolehan terbanyak, jauh lebih banyak dibandingkan urutan kedua, yakni Partai Gerindra. Ia memperoleh 85 kursi. Tidak seluruh kader PDIP tentu saja ingin terus mengulang kejayaannya, termasuk di pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk mengulangi kesuksesan PDIP, sebenarnya punya segalanya. Sampai saat ini, PDIP masih sebagai partai yang paling populer di masyarakat. Selain itu, partai ini punya segudang kader terbaik mumpuni yang dikenal luas masyarakat, seperti Puan Maharani, contohnya Tri Risma hari ini, dan juga Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo stabil berada di 3 besar kandidat capres paling kuat. Hasil survei lembaga survei, bahkan dalam beberapa hasil survei, Ganjar berada di posisi puncak, mengalahkan Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Tidak heran pengamat dan publik mungkin heran kenapa sampai saat ini bagi waktu seolah bingung untuk menentukan siapa figur yang akan diusung menjadi capres dari PDIP. Padahal Ganjar sudah jelas terlihat sangat potensial menjadi capres 2024. Partai Moncong Putih ini tidak kunjung memberikan sinyal dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi Pilpres 2024, sejumlah elit PDIP menyatakan keputusan pencalonan presiden dari partai merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, saat ditanya terkait alasannya tak kunjung membuka calon PDIP, Mega hanya menjawab diplomatis. Sikap PDIP yang menahan diri bimbang bisa menghadirkan resiko politik, apalagi jika PDIP lebih memilih tokoh lain sebagai capres bukan Ganjar. Demikian berpotensi membuat Ganjar meninggalkan PDIP. Resiko Ganjar meninggalkan PDIP bisa terjadi dan juga rasional, sebab Ganjar bisa menunggu 2 kali untuk mendapatkan momennya unggul di sejumlah hasil survei capres. Ganjar meninggalkan PDIP. Saya yakin banyak partai yang akan menghampirinya. Justru PDIP menderita kerugian lebih besar jika Ganjar saat berlabuh ke partai lainnya. Salah satunya potensi PDIP ditinggalkan sebagai pemilihnya di Jawa Tengah karena mereka akan lebih memilih Ganjar. Sebaliknya Ganjar kerugiannya tak sebesar PDIP. Ganjar mungkin hanya akan dicap sebagai pengkhianat. Kita sampai meninggalkan PDIP.
Sulit membayangkan jika Ganjar tak maju dari PDIP, karena Ganjar sejak awal sudah besar oleh benteng. Ganjar juga berpotensi tak bisa kuat andai tak didukung oleh PDIP. Jika PDIP mengusung capres lain Ganjar, maka potensi menang di Pilpres mengecil, karena selain Ganjar tak ada kader lain yang menonjol. Puan Maharani walaupun putri Megawati, maka elektabilitasnya juga masih sangat kecil, jauh di bawah Ganjar. Dan jadi, jika saja Megawati nekat tidak mengusung Ganjar, maka PDIP harus bersiap-siap menanggung kerugian pusat perolehan suara di parlemen. Menurun, bisa saja kalah developers. Dan yang lebih mengerikan lagi soal kita mau berbicara soal demokrasi, macam apa ketika proses kampanye yang sampai menyentuh ranah agama lewat politisasi ayat dan mayat dibiarkan begitu saja. Bagaikan seorang Yusuf Kala yang punya posisi penting di negeri ini malah terkesan cuek, gantian saja hanya karena jagoannya bertarung di pilkada yang pada akhirnya dapat memperoleh jabatan yang diincar itu. Kita mau bicara demokrasi model apa kalau dalam proses kampanye justru yang ditonjolkan adalah politik identitas dengan membawa-bawa urusan agama, lego, turunan seperti perut bumi atau non-pribumi hanya demi kursi kekuasaan. Yang cantiknya si pemilik kekuasaan harus memimpin masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, dan juga golongan. Lantas demokrasi macam apa juga yang mau disebut ketika dalam perjalanan pemilihan presiden atau pilpres dua edisi terakhir yakni 2014 dan 2019, jelas sekali ada kelompok yang tak bisa menerima kekalahan, selalu berusaha membangun opini menyesatkan di masyarakat, melibatkan stasiun televisi, media online, hingga lembaga survei tentunya. PDIP merupakan partai besar dengan segala kemegahannya. Partai berlambang kepala banteng ini mampu memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut dan mampu mengantarkan kader terbaik yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuma periode partai pimpinan Megawati ini mampu memperoleh 128 kursi di parlemen, sekaligus perolehan terbanyak, jauh lebih banyak dibandingkan urutan kedua, yakni Partai Gerindra. Ia memperoleh 85 kursi. Tidak seluruh kader PDIP tentu saja ingin terus mengulang kejayaannya, termasuk di pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk mengulangi kesuksesan PDIP sebenarnya punya segalanya. Sampai saat ini, PDIP masih sebagai partai yang paling populer di masyarakat. Selain itu, partai ini punya segudang kado terbaik mumpuni yang dikenal luas masyarakat, seperti Puan Maharani, contohnya Tri Risma hari ini, dan juga Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo stabil berada di 3 besar kandidat capres paling kuat. Hasil survei lembaga survei, bahkan dalam beberapa hasil survei Ganjar berada di posisi puncak, mengalahkan Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Tidak heran pengamat dan publik mungkin heran kenapa sampai saat ini bagi waktu seolah bingung untuk menentukan siapa figur yang akan diusung menjadi capres dari PDIP. Padahal Ganjar sudah jelas terlihat sangat potensial menjadi capres 2024. Partai Moncong Putih ini tidak kunjung memberikan sinyal dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi Pilpres 2024, sejumlah elit PDIP menyatakan keputusan pencalonan presiden dari partai merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, saat ditanya terkait alasannya tak kunjung membuka calon PDIP, Mega hanya menjawab diplomatis. Sikap PDIP yang menahan diri bimbang bisa menghadirkan resiko politik, apalagi jika PDIP lebih memilih tokoh lain sebagai capres bukan Ganjar. Demikian berpotensi membuat Ganjar meninggalkan PDIP. Resiko Ganjar meninggalkan PDIP bisa terjadi dan juga rasional, sebab Ganjar bisa menunggu 2 kali untuk mendapatkan momennya unggul di sejumlah hasil survei capres. Ganjar meninggalkan PDIP. Saya yakin banyak partai yang akan menghampirinya. Justru PDIP menderita kerugian lebih besar jika Ganjar saat berlabuh ke partai lainnya. Salah satunya potensi PDIP ditinggalkan sebagai pemilihnya di Jawa Tengah karena mereka akan lebih memilih Ganjar. Sebaliknya, Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.